Film dokumenter berjudul Dirty Vote. 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 Apakah itu juga punya pengaruh? Ada yang menyebutnya sebagai kampanye hitam, tapi seruan dari tagar Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Tapi anak muda sekarang itu punya peran besar dalam demokrasi. Tapi banyak yang cuek. Heranku saya. Iya sih. Kadang kayak banyak sekali orang yang nyepelein soal nyoblos. Padahal kan suara kita menentukan masa depan. Iya weh, tapi menurutku ini tuh ada kaitannya sama demokrasi di era post-truth. Nih, kalian lihat yang lagi rame diperbincangkan. Tuh. Di Twitter tuh rame sekali. Terus orang-orang tuh sekarang lebih percaya sama berita-berita yang bikin emosi, bukan berita-berita yang masuk akal. Betul juga ya, zaman sekarang medsos malah bikin polarisasi. Terus sebagai jurnalis, saya lebih sering lihat berita yang betulan kalah sama berita hoax. Terus ada faktanya, tapi kalau narasinya ada juga buat apa? Orang-orang juga lebih percaya sama apa yang menurut mereka benar. Waduh, demokrasi bisa kacau sih ini kalau orang udah gak peduli dengan kebenaran. Makanya tuh menurutku kita harus lebih sering diskusi sama anak-anak muda seperti kita ini. Diskusinya itu bisa melalui medsos, bisa juga diskusi langsung kayak sekarang. Pokoknya kita harus banyak-banyak bahas politik sama demokrasi untuk berlangsungan bangsa kita. Setuju. Nanti saya coba kumpulkan beberapa teman atau kenalan buat diskusikan hal ini. Kalau saya sih parah karena katanya kalau dia menang semua harga akan turun. Oh iya, saya baru ingat. Saya juga tertarik untuk dukung Pak Edo. Kan lumayan. Ini singkatnya dari mana? Jangan-jangan hoax. Kemarin saya searching artikelnya, tapi saya belum ngecek kebenarannya. Jadi itu benar ya, karena dari teman-teman banyak yang share. Tapi coba pikir dulu, bagaimana caranya? Kan harga turun itu disebabkan oleh banyak faktor. Tidak mungkin turun begitu saja. Ya juga ya, cuma ada solusi. Harusnya kita cek sumber resmi dulu. Jangan mudah termakan hoax atau berita-berita yang beredar di medsos. Betul juga yang kau katakan, Anda. Kita sudah teliti dalam membaca sebuah berita. Ya begini Jar, harus gini bikin yang dipalsu supaya percaya masyarakat sama kita. Demi kosong yang penting senang kita. Oh iya, betul nih kalian itu. Saya akan membuatkan video viral. Yang perlu pakai kasih kata-kata yang bikin mereka senang. Kasih juga kata-kata gaul toh supaya percaya sama kita, dan juga anak-anak muda yang lebih kuat toh bisa ya kita pakai otak toh kita ikuti ki. Iya Pak, tenang saja Pak. Saya akan membikinkan momen video yang orang bikin sangarah. Sekali itu bilang, kalau nanti ada orang yang fitnah sembarang, bilang kok fitnah itu juga, karena kita ini yang terpercaya. Apa yang kita bilang itu fakta nih, bukan sembarang. Oke Pak, aman Pak. Percayakan semua pada saya Pak. Bagus. Bagaimana cara untuk membuat anak muda zaman sekarang bisa berpartisipasi dalam politik negara? Kalau saya sih kurang tahu bagaimana kalau kita ajak mereka untuk diskusi atau musyawarah. Siapa tahu dengan itu bisa meningkatkan minat mereka terhadap politik negara atau demokrasi. Anak muda zaman sekarang nggak bisa dinikmati pada hal cara lama. Mungkin kita bisa pakai media sosial seperti ini atau tren untuk membuat dia tertarik. Wah, boleh tuh. Kebetulan saya sudah siapin konten TikTok dan IG yang relate sama anak muda, serta ikut tren-tren yang lagi ramai di media sosial. Gitu, nanti saya posting artikel-artikel menarik mengenai hal ini. Bagus, kalau kita bisa bikin mereka didengar,
pasti kita bisa ajak mereka untuk berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Yang terhormat mahasiswa, jurnalis, serta aktivis yang sempat hadir pada rapat publik hari ini. Selamat datang pada rapat publik hari ini yang bertemakan anak muda dan demokrasi. Saya Alan akan memandu jalannya rapat ini. Hari ini kita akan membahas apakah anak muda cukup peduli dengan demokrasi. Anak muda itu harapan bangsa. Kita harus kasih mereka ruang untuk ikut berpartisipasi. Setuju, tapi masih banyak yang apatis. Kita perlu edukasi supaya mereka sadar pentingnya suara mereka. Nah, kalau masalah edukasi, kita bisa lakukan lewat postingan-postingan di media sosial yang berkedok nih, yang mengikuti tren-tren dan perkembangan zaman di medsos. Saya sih mikirnya politik jauh dari kehidupan kita. Justru politik ada di aspek kehidupan kita. Harga makanan, pendidikan, materi semua dipengaruhi kebijakan politik. Nah, tugas kita adalah memastikan anak muda paham bahwa suara mereka penting. Anak muda itu aset demokrasi, teman-teman. Jika mereka cuek, negara bisa suram ke depannya. Nah, kita harus mengajak mereka menggunakan bahasa yang mereka pahami, bukan bahasa yang kaku dan membosankan. Betul, seperti tadi mereka katakan, lewat media sosial, diskusi santai, dan komunitas kita bisa menarik perhatian mereka. Oke, saya mengerti sekarang. Saya bakal coblos di pemilu nanti. Setuju. Setuju.